Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan musannif illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang menetapkan, maq'adahu pantatnya, minal ardi di bumi. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh musannif bahwasannya di antara perkara yang menyebabkan batalnya wudu itu adalah dengan sebab hilangnya akal. Nah, di antara sebab hilangnya akal seorang tadi itu adalah dengan sebab tidur. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Illa nauma qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang menetapkan, maq'adahu pantatnya, minal ardi di bumi. Jadi orang yang tidur, yang dia menetapkan pantatnya di bumi, tidurnya orang ini itu tidak membatalkan wudu. Maksudnya yang dimaksud minal ardi maksudnya adalah min maqarrihi, dari tempat tetapnya. Wa huwa, adapun perkataan minal ardi itu muta'alliqun, itu berkaitan dengan perkataan bimumakkinin. Jadi menetapkan pantatnya di bumi. Seperti itu. Maksudnya adalah walau ihtimalan, meskipun menetapkan pantatnya di bumi tadi, itu hanya sekedar ihtimal. Ihtimal ini dimungkinkan. Hatta lau tayaqqanan nauma, sehingga seandainya seorang tadi itu yakin an-nauma, tidur, wasyakka, dan dia ragu-ragu, hal kana mutamakkinan aula, apakah dia ini orang yang menetapkan pantatnya di bumi atau tidak, maka lam yantaqid wudu'uhu, maka tidak batal wudunya. Walau zalat ihda al-yataina imin mutamakkinin an maqarrihi, walau zalat, seandainya bergeser dari tempat duduknya, apa yang bergeser? Al-yataina imin, ihda al-yataina imin, yaitu salah satu daripada dua pantatnya orang yang tidur, mutamakkinin yang menetapkan pantatnya, an maqarrihi, dari tempat tetapnya. Bergesernya tadi itu qoblan tibahihi, sebelum bangunnya dia, yakinan secara yakin, maka intaqadha wuduhu, maka batallah wudunya. Jadi kalau salah satu pantatnya tadi itu terangkat dari bumi sebelum dia bangun secara yakin, maka wudunya tadi itu menjadi batal. Au ba'dahu, atau kalau salah satu pantatnya tadi itu terangkat ba'dahu, setelah dia bangun. Au ma'ahu, atau bersamaan dengan dia bangun, terangkatnya tadi bersamaan dengan dia bangun. Au syakka, atau dia ragu-ragu, fi taqaddumihi, di dalam dahulunya. Pantatnya tadi itu terangkat dulu atau bangun dulu, baru pantatnya terangkat. Nah, dia ini ragu-ragu. Maka bagaimana? Fala naqdo, maka tidak batal wudunya. Jadi kalau terangkatnya pantatnya tadi itu setelah dia bangun, atau bersamaan dengan dia bangun, atau dia ragu-ragu mana yang lebih dulu, maka wudunya tadi itu tidak batal. Kemudian wasalithu, yang ketiga dari perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang ketiga adalah
iltiqa'u bertemunya basyaratai rajulin wa mra'atin, yaitu bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang keduanya tadi sudah dewasa, ajnabiyaini yang keduanya tadi adalah orang asing, maksudnya adalah tidak ada hubungan mahram. Kemudian bertemunya dua kulit tadi itu min ghairi hailin, dengan tanpa adanya penghalang. Jadi perkara yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya tadi dewasa dan keduanya tadi tidak ada hubungan mahram. Bertemunya kulit tadi itu dengan tanpa adanya penghalang. Wayantaqidu wudu'u kullin minhuma, dan menjadi batal wudu'u kullin minhuma, wudunya masing-masing dari keduanya, min ladzatin, disebabkan adanya kelezatan ketika persentuhan kulit tadi, merasakan kelezatan, aula ataupun tidak merasakan kelezatan. Merasakan kelezatan atau tidak itu tetap membatalkan wudu. Amdan au sahwan au kurhan, baik bersentuhannya kulit tadi itu dengan sengaja, au sahwan atau karena lupa, bersentuhannya karena lupa, au kurhan atau karena bersentuhannya tadi itu dipaksa. Ini semuanya tetap membatalkan wudhu. Bi'udwin salimin, baik bersentuhan kulitnya tadi itu dengan anggota yang selamat, yang sehat, yang masih berfungsi, au asyalin atau dengan anggota tubuh yang sudah lumpuh, yang sudah enggak berfungsi. Ini juga tetap membatalkan wudhu. Walau kana rajulu hariman, dan meskipun laki-lakinya tadi itu sudah hariman, yaitu sudah tua renta, sudah tua. Au mamsuhan, atau laki-lakinya tadi itu sudah dikebiri. Artinya zakarnya tadi itu sudah dikebiri sehingga zakarnya sudah nggak bisa tegak lagi. Meskipun seperti itu tetap membatalkan wudhu. Walau kana ahaduhuma mayitan, meskipun salah satu dari keduanya tadi itu mayitan, itu sudah mati. Lakin akan tetapi layan taqidu wudu'ul mayit. Tetapi wudunya orang yang sudah mati itu enggak batal. Yang batal adalah wudunya orang yang hidup. Orang yang mati enggak perlu diulangi wudunya lagi. Au kana ahaduhuma minal jin, atau adanya salah satu dari keduanya, daripada laki-laki atau perempuan tadi, salah satunya tadi adalah dari golongan jin, itu juga tetap membatalkan wudhu. Walau kana ala ghairi suratil adamiyyin, meskipun jin tadi itu adanya jin tadi atas selain bentuk manusia. Kakalbin, seperti bentuknya anjing. Haitsu, di mana tahaqqaqat, menjadi jelas, menjadi nyata, adzukuratu, yaitu sifat kelaki-lakiannya, awil unusatu, atau sifat keperempuannya, itu jelas. Jadi menyentuh jin perempuan itu juga bisa membatalkan wudhu. Bikhilafima, berbeda masalahnya, lau tawallada syakhsun, seandainya ada seorang yang terlahir, baina adamiyin, antara manusia, wa hayawanin akhara, dan hewan yang lain, ghairi jinniyin, selain daripada jin. Fala naqdah, maka tidak membatalkan wudhu, bilamsihi, dengan sebab menyentuhnya. Jadi seandainya ada manusia yang kawin, yang melakukan jima dengan binatang, kemudian terlahirlah dari hewan tersebut itu hewan yang bentuknya tadi mirip manusia, maka menyentuh hewan tadi yang mirip dengan manusia tadi itu tidak membatalkan wudhu. Walau ala suratil adamiyyin, meskipun
hewan tadi yang lahir tadi itu atas bentuk manusia, itu tetap tidak membatalkan wudu. Hasiluhu, kesimpulannya, annal lamsa, bahasanya menyentuh, itu naqidun, itu membatalkan wudu, bisyurutin khamsatin, dengan 5 syarat. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.